pagi, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Sudah mandi? Sudah gosok gigi? Ingat untuk selalu menjaga kebersihan. Sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Siapa yang sudah berdoa hari ini? Bangun tidur, bangun seger, terus berdoa. Terima kasih Tuhan. Siapa? Pintar. Yang belum dan yang sudah berdoa, kita mau sekali lagi mengucapkan syukur, mau berterima kasih, mau menyapa Tuhan. Selamat pagi Bapak. Sebelum lebih lanjut kita memuji Tuhan, kita akan datang pada Tuhan untuk bersyukur. Kita berdoa, sikap berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, tirukan bututi. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang seminggu ini. Hari ini kami mau beribadah di sekolah minggu sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Engkau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Bu Tuti mau tanya dulu. Masih ingat? Nggak cuma cerita minggu yang lalu, coba cerita di bulan ini. Ayo, masih ingat ceritanya tentang siapa? Siapa? Ayo. Betul. Nabi Musa. Siapa tuh Nabi Musa itu? Nabi Musa itu orang mana tuh? Ayo, siapa bisa menjawab? Lupa. Baiklah, kita mau mengingat-ingat Nabi Musa itu siapa? Nabi Musa itu orang mana? Nabi Musa itu bapaknya siapa? Kita mau mengingat-ingat cerita selama sebulan ini ya. Nanti adik-adik yang sudah bisa baca, bisa membaca teks. Nanti ada teksnya. Kita nyanyi bareng-bareng mengingat cerita selama sebulan ini.
Nanti akan ada kelanjutannya dari cerita minggu yang lalu. Siapa yang bercerita? Ditunggu. Sebelumnya kita mau berdoa. Yuk berdoa, kita menyiapkan hati, menyiapkan pikiran untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita tentang kebesaran Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, Tuhan urapi guru yang bercerita, guru-guru yang bertugas, baik yang di depan layar maupun yang di belakang layar. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati siapapun yang menonton, yang mendengarkan cerita ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sukacita yang dirasakan bangsa Israel saat menyeberangi Laut Merah telah lenyap. Mereka telah melalui perjalanan yang panas dan berdebu selama berhari-hari, dan mereka merasa sangat haus. Mereka tidak lagi mempunyai air untuk diminum. Akhirnya mereka tiba di suatu tempat dan menemukan air. Bayangkan betapa gembiranya mereka. Hore, kita punya air minum lagi. Ayo cepat kita ambil. Ayo kita minum. Tetapi apa yang terjadi? Buah, air apaan ini? Pahit sekali rasanya. Karena itulah tempat itu dinamai Mara, yang artinya pahit. Musa, apa yang harus kita lakukan? Air ini pahit sekali. Kita akan mati kehausan di tempat ini. Nah, adik-adik, menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan bangsa Israel daripada hanya mengeluh dan menyalahkan Musa? Iya, mereka seharusnya meminta air kepada Tuhan. Lalu Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya untuk mengambil sepotong kayu dan melemparkannya ke dalam air yang pahit itu. Musa taat. Ia segera mengambil sepotong kayu dan melemparkannya ke dalam air. Maka seketika itu juga air tidak pahit lagi. Sekarang bangsa Israel mempunyai banyak sekali air untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Lalu Tuhan menuntun mereka ke sebuah tempat yang sangat indah, yang bernama Elim. Mereka pun berkemah di sana, dan di tempat itu banyak sekali pohon, dan juga terdapat 12 mata air. Selama beberapa hari, orang-orang Israel tinggal di tempat itu. Hingga akhirnya mereka harus melanjutkan perjalanan. Mereka kumpulkan barang-barang milik mereka dan mulai berjalan. Setelah beberapa hari, mereka mulai kehabisan bekal makanan. Mereka mulai kelaparan. Di padang gurun yang panas dan kering itu, tidak ada makanan yang dapat mereka temukan. Mereka pun mulai marah kepada Musa. Seharusnya kita semua mati saja di Mesir. Mengapa engkau membawa kami ke tempat ini? Engkau mau membunuh kami semua di sini, Musa? Adik-adik, selain mengeluh dan marah, apa yang seharusnya dilakukan bangsa Israel? Betul,
Seharusnya mereka meminta makan kepada Tuhan. Lalu berbicaralah Musa dan Harun di depan bangsa itu. Tuhan telah mendengar keluh kesahmu kepadanya. Pada waktu petang, Tuhan akan memberi kalian daging untuk dimakan. Dan pada pagi hari Tuhan akan memberi kalian roti dari surga. Maka kalian akan mengetahui bahwa Dialah Tuhan Allah kita. Dan benar, pada waktu petang Tuhan mengirimkan banyak burung puyuh. Dan keesokan paginya, tampaklah di permukaan padang gurun sesuatu serpian seperti embun beku. "Hei, apa ini?" tanya orang-orang Israel. "Inilah roti dari surga yang Tuhan kirimkan untuk menjadi makananmu," jawab Musa. Orang Israel menyebut roti itu mana. Musa menyuruh bangsa Israel untuk mengumpulkan mana secukupnya untuk 1 hari saja. Tapi ada beberapa orang yang tidak taat. Mereka mengumpulkan lebih dan menyimpannya untuk keesokan harinya lagi. Dan apa yang terjadi? Roti-roti itu busuk dan berulat. Setiap hari Tuhan menyediakan mana yang lezat. Pada hari yang ke-6, Musa memberitahukan pesan dari Tuhan supaya orang-orang Israel mengumpulkan mana untuk 2 hari. Karena pada hari ke-7, Tuhan tidak akan memberi mana. Sebab hari ke-7 adalah Sabat, hari di mana bangsa Israel harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi lagi-lagi ada orang Israel yang tidak taat dan hanya mengumpulkan untuk sehari. Akibatnya, pada hari yang ke-7, hari Sabat, mereka tidak punya makanan. Nah, adik-adik, sama seperti bangsa Israel yang dikasihi dan dipelihara Tuhan, maka kita pun demikian. Tuhan ingin supaya kita taat, maka Ia akan memelihara hidup kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Sama seperti bangsa Israel membutuhkan makanan dan minuman, kita pun juga demikian. Tuhan pasti menyediakan makanan dan minuman untuk kita, supaya tubuh kita sehat dan kuat. Kita juga butuh istirahat dan beribadah pada Tuhan, seperti yang kalian lakukan sekarang ini. Setiap hari kita perlu percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Tuhan memberikan kepada kita makanan, pakaian, rumah, juga kesehatan. Di rumah kita bisa berteduh dan berkumpul dengan keluarga kita. Kita sungguh berbahagia karena Tuhan bukan hanya memberikan apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan juga hadir dan menyertai kita setiap hari. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Engkau selalu ada dan memelihara kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat, menurut
apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Pakailah kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, menjadi saksi, menjadi contoh dan teladan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.